Berikut adalah kumpulan 20 hadis pendek pilihan yang mudah dihafal untuk anak-anak. Pertama, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Artinya, amal seseorang itu tergantung pada niat. Seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Muttafaqun alaih. Kedua, tergesa-gesa itu dari setan. At-ta'anni minallahi wal ajallatu minasyaitani. Artinya, tidak tergesa-gesa atau ketenangan itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Baihaqi. Ketiga, surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, manfaat sedekah. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Artinya, sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kelima, amal yang dicintai Allah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Artinya, sebaik-baik amal menurut Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya terus-menerus walaupun sedikit. Muttafaqun alaih. Keenam, menyingkirkan bahaya di jalan adalah sedekah. Amitil adza anit thariq fa innahu laka shadaqatun. Artinya, singkirkanlah bahaya dari jalan, karena itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, larangan makan dan minum dengan tangan kiri. La ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisyimalihi. Artinya, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kesembilan, berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dzi jarahu. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Kesebelas, berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Muttafaqun alaih. Kedua belas, agama seseorang tergantung pada agama temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalidu. Artinya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Hendaknya salah seorang di antara kalian melihat
siapa temannya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-13, sebaik-baik orang dan seburuk-buruknya orang. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Artinya, manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan manusia terburuk adalah orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-14, menerangi rumah dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Artinya, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Ke-15, anjuran menahan amarah. Laisa syadid bis-sura'ati, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Artinya, orang kuat bukanlah orang yang selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Akan tetapi, orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Ke-16, tidak menyayangi manusia, tidak disayangi Allah. Man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Artinya, orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ke-17, infak akan dibalas. Anfiq ya bena adama yunfaq alaika. Artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari. Ke-18, akibat tidak mendoakan kedua orang tua. Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yunqati'u anhur rizqu. Artinya, jika seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka akan disempitkan rizkinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ke-19, keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ke-20, orang yang sombong tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim.